Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, semoga kita masih diberi kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Terima kasih kepada Ibu Armel Yantifa sebagai dosen pembimbing pada mata kuliah akuntansi sektor publik. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Saskia Dwi Wahyuni, Torik Ramadan, dan Yolantria Permata Indah. Materi akuntansi sektor publik yaitu standar akuntansi pemerintah, yang mana sub-sub materi 1. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah berdasarkan PP 71 tahun 2010. 2. Persamaan dasar akuntansi pemerintah. 3. Siklus akuntansi pemerintah. 4. Proses penjurnalan akuntansi pemerintah daerah. Materi yang pertama, kerangka konseptual akuntansi pemerintah berdasarkan PP 71 tahun 2010. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintah, penyusunan laporan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah. Fungsi kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal yang terdapat dalam masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintah. Tujuan kerangka konseptual yaitu 1. Penyusunan standar akuntansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. 2. Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar. 3. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. 4. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada pelaporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Saskia Dwi Wahyuni. Kepada Saskia dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai persamaan dasar akuntansi pemerintah. Persamaan dasar akuntansi pemerintahan adalah hubungan fungsional antar akun dalam suatu sistem akuntansi sebagai hasil dari pertanggungjawaban kekayaan yang dikelola pemerintah yang dapat ditunjukkan sumber atau asalnya. Persamaan akuntansi pemerintah sendiri yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Materi ketiga yaitu siklus akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan yang akurat dapat dihasilkan hanya jika hasil kejadian dan aktivitas bisnis dicatat dengan baik. Kejadian-kejadian tertentu yang dikenal dengan istilah transaksi melibatkan pemindahan dan pertukaran barang atau jasa antara dua entitas atau lebih. Setidaknya ada 4 tahapan dalam siklus akuntansi pemerintahan, yaitu yang pertama pencatatan, yaitu pelaksanaan pencatatan bukti transaksi keuangan yang muncul akibat adanya transaksi keuangan. Yang kedua, penggolongan. Penggolongan ini bertujuan untuk menunjukkan tempat pencatatan unsur aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, beban, dan prive, serta untuk menunjukkan pertumbuhan atau pengurangan unsur-unsur harta, hutang, modal, pendapatan, beban, dan prive. Yang ketiga, peringkasan. Peringkasan merupakan kegiatan meringkas transaksi keuangan yang sudah digolongkan dan dicatat ke perkiraan buku besar tersebut ke dalam neraca saldo. Siklus keempat yaitu penginterpretasian laporan atau hasil pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi. Keempat tahapan dalam siklus akuntansi tersebut tidak berbeda dengan siklus akuntansi pada perusahaan bisnis. Proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi atau peristiwa keuangan khususnya dalam rangka menyusun laporan realisasi anggaran.
Siklus akuntansi ini dimulai dengan pencatatan transaksi atau aktivitas keuangan ke dalam jurnal. Transaksi yang dicatat ke dalam jurnal kemudian diklasifikasikan ke dalam buku besar per akun atau kode rekening. Pada tanggal tertentu atau pada akhir periode, saldo dari setiap akun dari buku besar diiktisarkan atau dirangkum dalam neraca saldo. Neraca saldo menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, jurnal. Jurnal merupakan catatan kronologis dan sistematis atas seluruh transaksi keuangan sebuah entitas. Terdapat beberapa aturan yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam akuntansi, yaitu yang pertama, jurnal ditulis secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Yang kedua, akun yang berada di sisi debit ditulis terlebih dahulu daripada akun yang berada di sisi kredit. Yang ketiga, akun yang berada di sisi kredit ditulis menjorok ke kanan. 2. Laporan keuangan. Berdasarkan PSAP nomor 1 PP nomor 71 tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Yang ketiga, realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran atau LRA merupakan laporan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. 4. Laporan operasional. Laporan operasional menyajikan informasi keuangan terkait dengan kegiatan operasional entitas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi persediaan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Proses penjumlahan akuntansi Pemda. Yang pertama, akuntansi pendapatan. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum daerah. Seperti yang diuraikan di atas, bahwa penerimaan pendapatan dapat dilakukan melalui pembendaraan penerimaan atau langsung disetor kepada kas daerah. Apabila pendapatan langsung disetor ke kas daerah, maka SKPD akan mengakui adanya realisasi pendapatan dan penurunan utang kepada BUD. 2. Akuntansi belanja. Dalam manajemen anggaran, pada prinsipnya belanja berdapat dibayar setelah barang atau jasa yang dibeli diterima pemerintah. Pembayaran belanja dapat dilakukan secara langsung atau melalui dana kas kecil yang diberikan kepada para bendahara pengeluaran. Ada dua metode pembayaran. Yang pertama, pembayaran langsung. Pembayaran diberikan secara langsung kepada yang berhak jika jumlah, peruntukan, dan penerimanya sudah pasti. Dan yang kedua, metode pembayaran melalui dana kas kecil. Dana kas kecil digunakan pemerintah untuk membayar keperluan sehari-hari perkantoran. Pada dasarnya, pemerintah menggunakan sistem dana tetap. Dana kas kecil ini disebut uang persediaan atau UP.